Selamat datang kembali di podcast Ngulik Sejarah Asik bersama narasumber kita. Hai. Jadi hari ini kita akan ngebahas suatu hal yang sering dianggap biasa aja, tetapi menyimpan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Yap, kita akan bahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Betul banget, apalagi kerajaan Islam berkembang di Indonesia itu tanpa melakukan penaklukan besar kayak wilayah lain. Justru mereka itu menyebarnya dengan damai, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita bisa mulai dengan cara masuknya Islam ke Indonesia. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara Islam masuk ke Indonesia? Kalau kita lihat dari perspektif sejarah, masuknya Islam ke Indonesia itu bukan cuma peristiwa tunggal, melainkan proses panjang yang melibatkan banyak jalur. Ada teori yang mengatakan Islam itu datang dari Gujarat, ada juga yang menyebut langsung datangnya itu dari Arab, dan ada pula pengaruh dari Persia. Namun, yang paling penting bukan dari mana asal Islam itu datang, melainkan bagaimana proses penyebaran terjadi. Islam masuk melalui jaringan perdagangan internasional yang saat itu sangat aktif di kawasan Samudra Hindia. Jadi sebenarnya Nusantara itu sudah terhubung dengan luar sejak lama ya? Betul sekali, Nusantara justru berada di jalur yang strategis di perdagangan dunia. Para pedagang muslim dari berbagai wilayah itu datang, berdagang, lalu berinteraksi dengan masyarakat lokal. Dari situlah terjadi pertukaran budaya dan nilai serta agama. Yang menarik, mereka tidak menyebarkan Islam dengan paksaan, melainkan lewat sikap, etika, dan cara hidup. Jadi berarti masyarakat lokal bisa melihat langsung bagaimana Islam berkembang dan dilaksanakan di kehidupan sehari-hari ya? Iya, dan itu yang membuat Islam mudah diterima. Selain itu ada juga faktor pernikahan antara pedagang dan masyarakat lokal, serta berkembangnya pendidikan berbasis agama seperti pesantren. Semua itu mempercepat proses penyebaran Islam terjadi di Nusantara. Lalu kira-kira kapan ya Islam mulai masuk ke sistem kekuasaan atau kerajaan di Nusantara? Itu terjadi ketika munculnya kerajaan Samudra Pasai. Disinilah Islam tidak lagi hanya menjadi kepercayaan pribadi, tetapi menjadi dasar dalam sistem pemerintahan. Contohnya seperti raja telah menggunakan gelar sultan, hukum mulai dipengaruhi oleh syariat Islam, dan bahkan mata uang yang digunakan itu telah bertulisan Arab. Jadi pada titik ini Islam sudah masuk ke kawasan politik dan negara. Benar sekali, dan ini sangat penting karena ini menunjukkan bahwa agama itu bisa menjadi sumber legitimasi untuk sebuah negara. Jadi seorang raja tidak hanya memiliki otoritas secara politik, tapi dia juga memiliki otoritas berbasis dengan religius. Jadi kan kalau dari sosial dan budaya, perubahan membawa sangat besar, terutama masyarakat mulai mengenal sistem pendidikan dan peran ulama menjadi lebih penting. Dan bahasa Arab mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang administrasi dan keagamaan. Kalau kita misalnya bergeser ke Pulau Jawa, pasti situasi berbeda. Karena kan pada masa itu pasti ada banyak kerajaan besar seperti kerajaan Majapahit ya. Benar banget. Proses masuknya Islam di Jawa ini jauh lebih kompleks. Namun yang menarik itu perubahan yang terjadi bukanlah pergantian total, tetapi penyesuaian. Ketika Kesultanan Demak muncul, banyak struktur lama yang tetap dipertahankan, tetapi diberi makna yang baru. Itu. Berarti budaya lama tidak dihilangkan? Enggak dong, justru budaya lama dijadikan media dakwah, misalnya melalui gamelan, wayang, dan tradisi lokal lainnya. Disinilah peran Wali Songo sangat penting, karena mereka mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dakwah yang efektif itu adalah dakwah yang memahami konteks masyarakat. Bukan menunjukkan perubahan secara drastis, tetapi melakukan pendekatan yang bertahap dan bijak. Kalau kita lihat lebih luas lagi, ternyata kerajaan Islam itu tidak hanya menyebar di satu wilayah saja.
Betul sekali, ada banyak kerajaan Islam yang sebenarnya saling terhubung di Nusantara. Kita bisa lihat contohnya Kesultanan Goa ada di Sulawesi, Kesultanan Banten ada di wilayah barat, dan yang terakhir sepertinya Kesultanan Ternate berada di wilayah timur. Apakah mereka saling berhubungan? Iya, mereka itu sangat berhubungan. Mereka terhubung melalui perdagangan, dakwah, dan juga hubungan politik. Islam menjadi semacam bahasa bersama yang menyatukan mereka dalam satu jaringan besar. Jadi, apa kemudian yang terjadi ketika bangsa Eropa masuk? Masuknya bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda membawa perubahan yang sangat besar. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga ingin menguasai jalur perdagangan. Hal ini yang menimbulkan konflik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang sebelumnya memiliki sistem perdagangan yang lebih terbuka. Disinilah Islam itu berperan sebagai identitas perlawanan. Kerajaan seperti Aceh, Banten, dan Ternate itu melakukan perlawanan terhadap kolonialisme untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Berarti agama juga punya peran dalam perjuangan ya? Ya, negara tidak hanya sebagai kepercayaan, tetapi juga kita gunakan sebagai kekuatan sosial dan politik di sebuah negara. Kalau misalnya kita lihat dampaknya nih, apa aja sih yang mesti kita rasain? Pastinya sangat luas. Dalam bahasa, banyak kosakata yang berasal dari Arab. Dalam pendidikan, kita mengenal sistem pesantren, dan dalam budaya ada tradisi seperti maulid, tahlilan, dan ziarah. Semua itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi bagian dari budaya Indonesia. Dan yang paling penting itu, Islam di Indonesia berkembang sebagai Islam yang moderat dan toleran. Ini menunjukkan hasil dari proses yang panjang yang melibatkan adaptasi dengan budaya lokal. Menarik banget ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, apa sebenarnya pelajaran terbesar yang dapat kita ambil dari kerajaan Islam ini? Kesimpulannya bahwa perubahan besar tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Pendekatan yang damailah justru yang akan dapat memberi dampak yang lebih kuat dan tahan lebih lama. Dan perbedaan budaya bukanlah halangan, melainkan kekuatan yang bisa membentuk identitas yang unik. Serta pentingnya memahami konteks dalam menyampaikan nilai atau ajaran agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Berarti sejarah itu bukan cuma masa lalu ya, tapi juga panduan untuk masa depan kita. Betul sekali. Sejarah tidak hanya kita gunakan untuk dibaca saja, tetapi untuk mengenal siapa diri kita dan menentukan arah kita ke depan. Dan dari kisah kerajaan Islam di Nusantara ini kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari kekuasaan, tetapi juga dari nilai, budaya, dan interaksi dengan sesama. Wah, jadi sepertinya pembahasan kita hari ini sudah cukup panjang. Terima kasih juga kepada narator-narator kita yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita wawancara untuk hari ini. Dan akhir kata, semoga pembahasan kita hari ini bisa membuka wawasan yang luas bagi kita semua, dan juga agar kita mengetahui bahwa sejarah itu hidup dan bersama dengan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Udahlah, langsung mulai aja nanti. Mas Bin buka aku jangan gerakan aku Kami mendapat endorse sebesar 100 miliar dari PT Maju Mundur. Like cherry blossoms blooming in the mountain